Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat bolu mentega pelangi. Ini teksturnya super lembut banget, menul-menul dan sangat moist. Aku buatnya tanpa menggunakan SP ya, dan dipanggang dengan oven tangkring. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu tambahkan tepung maizena sebanyak 25 gram atau setara kurang lebih 2,5 sendok makan. Lalu baking powder aku pakai yang double acting sebanyak 1 sendok teh. Dan ini lanjut kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah selesai diayak, selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut buat adonannya. Di sini sudah ada margarin sebanyak 1 bungkus atau setara 200 gram. Lalu gula pasir yang di blender atau gula halus sebanyak 160 gram. Nah, ini aku coba takar menggunakan sendok sekitar 14 sendok makan seperti ini teman-teman. Kalau gula pasirnya sebelum di blender itu sekitar 11 sendok makan. 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Nah, ini kita tambahkan semuanya. Lalu tambahkan perasa vanila sebanyak 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita mixer. Untuk pertama, nyalakan kecepatan rendah dulu hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, nanti kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang dan berubah warna sedikit lebih pucat. Untuk waktunya sekitar kurang lebih 5 menit. Setelah kurang lebih 2 menit, untuk mixernya boleh kita matikan sebentar. Kita rapikan pinggiran wadahnya ya teman-teman, karena pasti ada margarin yang menempel. Dan lanjut kita mixer selama kurang lebih 3 menit. Jadi waktu keseluruhannya 5 menit ya. Setelah kurang lebih 5 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut kita rapihkan adonannya seperti ini. Kalau udah, kita siapkan juga telur sebanyak 4 butir. Ini aku pakai telur yang suhu ruang. Dan juga bahan kering yang udah kita ayak di awal tadi. Langsung aja kita tuang ke dalam adonan. Sebaiknya satu persatu ya teman-teman, karena ini aku nggak sengaja jadi sekali dua. Harusnya satu persatu aja ya. Dan kita mixer hingga tercampur rata. Gunakan kecepatan mixernya paling rendah aja. Nah, seperti ini. Jadi jangan terlalu lama ya teman-teman, sekedar aja. Kalau udah, langsung kita tambahkan bahan keringnya. Jadi kita menambahkannya secara bergantian ya. Dari telur, bahan kering, begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk semua bahannya udah selesai ditambahkan. Dan kita siapin juga susu cair sebanyak 50 ml. Ini aku menggunakan 1 bungkus susu kental manis, kemudian aku tambahkan dengan air. Dan lanjut kita mixer adonannya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita tuang susu cair. Nah, ini kita menuangnya sedikit demi sedikit dulu ya teman-teman. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya.
Untuk susu cair ini, teman-teman bisa menggunakan susu UHT full cream atau susu bubuk yang ditambahkan dengan air. Yang penting takarannya sama ya. Nah, jadi kita memisahnya cukup sebentar aja. Aku rasa udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah adonannya tercampur rata, lanjut kita bagi ke dalam 4 wadah seperti ini. Kalau untuk beratnya dikira-kira aja ya. Dan kita tambahkan pewarna makanan. Di sini aku pakai warna merah, kuning, hijau, dan biru. Teman-teman boleh pakai warna apa aja sesuai selera. Hasilnya seperti ini. Siap dituang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang tulban. Ini untuk diameternya 20 cm yang udah aku oles dengan margarin dan aku tabur dengan tepung terigu. Ini aku pakai loyang yang bongkar pasang. Teman-teman boleh pakai loyang apa aja, nggak harus sama ya. Pakai loyang tulban yang biasa juga boleh. Dan lanjut kita tuang adonannya. Untuk susunan warna boleh sesuai selera juga. Yang penting dikreasikan secantik mungkin ya teman-teman. Lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk adonan yang terakhir udah selesai ditambahkan semuanya. Lanjut kita hentak-hentakan sebentar agar adonannya rata dan mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Boleh juga kita beri motif di atasnya seperti ini. Aku putar-putar menggunakan penusuk sate. Nah, kalau udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama kurang lebih 15 menit menggunakan api kompor paling besar. Dan setelah ovennya panas, langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang menggunakan api paling kecil selama kurang lebih 50 menit atau hingga matang. Boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk api kompornya seperti ini ya teman-teman. Setelah kurang lebih 45 menit, aku buka lubang atas ovennya seperti ini. Tujuannya agar permukaan bolunya lebih kering. Ini opsional aja, kalau misal oven teman-teman gak ada lubang atas juga gak apa-apa. Jadi kita panggang aja selama kurang lebih 50 menit. Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang, boleh kita tes tusuk kalau kering dan tidak ada adonan yang menempel. Tandanya udah matang ya teman-teman. Nah, ini udah kering, langsung aja kita angkat dan keluarkan dari oven. Selagi masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Langsung aja kita beri alas dan dibalik. Karena ini loyangnya masih panas, jadi hati-hati ya teman-teman. Dan kita lepaskan loyangnya. Kalau ngolesnya rata, insya Allah nggak lengket. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Dan ketika disentuh ini menul-menul, terlihat bolunya sangat empuk dan sangat lembut. Langsung aja kita potong-potong. Gunakan pisau yang tajam agar potongannya rapi ya. Nah, ini teman-teman bisa jual bolunya per loyang ataupun per potongan. Jadi disesuaikan. Untuk harga jual juga disesuaikan aja ya. Nah, ini aku ambil bolunya. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Terlihat serat dari bolunya ini super empuk, lembut banget. Tuh, ketika ditekan juga sangat-sangat empuk. Mantap banget ya. Dan aku coba belah. Tuh, ini nggak padat ya teman-teman, tapi beneran empuk. Nih, aku coba tekan. Tuh, empuk banget kan hasilnya. Dan aku coba belah lagi. Masya Allah, mantap banget. Dan aku mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Manisnya menurut aku udah pas. Teksturnya lembut, mantep, gak seret di tenggorokan. Ini enak dan cocok untuk dijual. Semoga bisa menambah ide buat jualan teman-teman.
Selamat mencoba ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.